Assalamualaikum semuanya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya guys. What's up nakama para semua, kembali lagi bersama gue Farhan Rabani Derajat yang selalu membahas cerita anime One Piece di setiap episode baru. Oh iya, sebelum aku membedah dan sekaligus membahas cerita One Piece, selalu subscribe, like, share, and comment ya guys, agar YouTube channel aku selalu berkembang dan aku tetap semangat menceritakan One Piece. Oke para nakama semua, oke pemirsa, para nakama budiman seluruh generasi baik dalam negeri maupun luar negeri, kali ini gue akan mau membedah cerita ringkasan anime manga One Piece karangan Eiichiro Oda di chapter 1080. Dan episode ini benar-benar keren, yang menceritakan perang antara pasukan intelijen marinir Angkatan Laut dan pahlawan Angkatan Laut legendaris Monkey D. Garp versus bajak laut Titan Kurohige. Oleh karena itu, mari kita berlayar membahas chapter ini bersama-sama. Masuk ke poin ke cerita kericuhan bajak laut. Cerita panel chapter dimulai dengan memperlihatkan situasi di Hachinosu atau Pulau Beehive, yaitu pulau para bajak laut di dataran New World, tepatnya di Mabes kelompok bajak laut Kurohige. Nah nakama, pada halaman pertama nih kita bisa melihat dan menyaksikan para seluruh bajak laut sekutu Yonko Kurohige sedang bersiap membunuh Kapten Koby yang telah kabur dari penjara di Pulau Bajak Laut. Kemudian nakama, di sini nakama, Koby sendiri diincar oleh para bajak laut sekutu Yonko Kurohige. Hal ini dikarenakan organisasi Cross Guild yang diketuai Buggy, yang sebenarnya diketuai oleh Crocodile yang beranggotakan Mihawk, dan Buggy sudah memberikan harga buronan untuk kepala Koby. Ya maklum lah, Cross Guild ini itu sebuah organisasi yang tujuannya adalah memburu para marinir maupun para petinggi-petinggi marinir. Yaitu apa? Perburuannya harganya senilai bintang 5 atau sebesar 500 juta berry. Itu bounty yang cukup besar bagi seseorang yang telah memiliki pangkat kapten Angkatan Laut dibandingkan para kapten Angkatan Laut yang lain. Hanya dihargai 1 bintang saja. Kira-kira ya 1 bintang ini nakama, jika 5 bintang 500 juta berry, berarti ya, itu 1 bintang yaitu sekitar 100 juta berry. Kemudian nakama, di saat para sekutu bajak laut Kurohige sedang memulai perburuannya, secara tiba-tiba nih nakama, sebuah tengkorak raksasa yang ada di Pulau Beehive atau gedung tengkorak raksasa yang terdapat di Pulau Bajak Laut tiba-tiba berbicara. Dan ternyata nih nakama, orang tersebut merupakan kru bajak laut Titan Kurohige yang bernama Avalo Pizarro, seorang kapten komandan divisi 4 Kurohige. Dan di sini nakama, Pizarro sendiri meminta para bawahannya untuk tidak membunuh Koby, tapi membawa Koby hidup-hidup. Nah nakama, cerita chapter ini berpindah ke halaman atau sisi lain, di mana di Pulau Bajak Laut kita akhirnya bisa melihat dan menyaksikan kembalinya Kapten Koby. Karena sebelumnya ya di sini nakama telah diculik oleh bajak laut Kurohige alias Marshal Ditich. Dan pada sekarang ini nakama, Koby nampaknya sedang berusaha menyelamatkan para tahanan lainnya. Kemudian di sini kita bisa melihat dan menyaksikan Kapten Koby menjadikan dirinya sebagai umpan agar para tahanan tersebut bisa kabur dari Pulau Bajak Laut tersebut. Masuk pada poin cerita kedua, yaitu kekuatan mengerikan Kapten Kru Divisi Titans Kurohige. Cerita ini berpindah di lokasi lain, tepatnya di dalam tengkorak raksasa, di mana para kapten bajak laut Yonko Kurohige sedang berkumpul menyaksikan semua kerusuhan yang terjadi. Di sana ya nakama, kita bisa melihat dan menyaksikan
kapten kapal kedua, yaitu pendekar pedang Shiryu yang dijuluki Sang Hujan, seorang pengguna buah iblis Shukesuke no Mi, sedang berinteraksi dengan kapten kapal keempat bajak laut Kurohige yang dijuluki si Raja Korup Avalo Pizarro, yaitu pengguna buah iblis Pulau-Pulau Nomi atau Island-Island Nomi. Dan di sini Shiryu meminta agar Pizarro menangkap Koby dengan kekuatan buah iblis miliknya. Namun di sini Pizarro menolak dan mengatakan bahwa dia tidak ingin melakukannya, karena itu akan menimbulkan kerusakan yang besar. Sementara itu ya nakama, di tempat tersebut ada Vasco Shot. Karya itu seorang kapten kapal komandan divisi ke-8 bajak laut Kurohige bersedia untuk datang ke sana. Dan Vasco Shot di sini mengatakan kalau dia nakama akan membakar kota Beehive, sehingga nakama para tahanan tidak akan bisa kabur. Namun di sini Pizarro langsung marah dan meminta Vasco Shot agar tidak menimbulkan kebakaran, karena mereka baru saja memperbaiki dermaga Rukki. Dan para nakama sekalian dimanapun kalian berada, di sini kita mengetahui bahwa Vasco Shot, kapten kapal ke-8 bajak laut Kurohige, merupakan pengguna kemampuan buah iblis yang bernama Sake no Mi. Dan di sini juga nakama kita bisa melihat dan menyaksikan visual kapten kapal ke-7 Kurohige raksasa, Sanjuan Wolf yang berbentuk raksasa ini ternyata pengguna buah iblis Giant no Mi atau raksasa no Mi yang sedang tertidur atau mabuk akibat buah iblis Vasco Shot. Oke para nakama sekalian dimanapun kalian berada, sebelum cerita ini berlanjut, gue di sini akan membahas sedikit tentang kekuatan buah iblis Kapten Bajak Laut Kurohige atau yang disebut Kapten Titans dari Yonko Kurohige yang baru diungkap dari chapter One Piece 1080. Yang pertama nakama, Kapten keempat si Raja Korup Avalo Pizarro. Pada chapter 1080, akhirnya nih para nakama, kita mengetahui kekuatan buah iblis Avalo Pizarro, yaitu Island Fruit atau bahasa Jepangnya adalah Shima no Mi, berarti artinya pulau, yaitu buah iblis yang membuat penggunanya bisa berubah menjadi pulau. Dan di sini buah iblis Avalo Pizarro cukup hebat karena ia mampu mengendalikan sisi pulau sesuai keinginan dia sendiri, dan dia menciptakan gempa, membuat golem sesuai elemen yang terdapat pada pulau tersebut menjadi batu, memindahkan objek-objek yang terdapat pada pulau tersebut, yaitu lebih hebat dibandingkan buah iblis Isi Nomi milik Pika. Wah, seram sekali ya kekuatan si Avalo Pizarro ini, sampai-sampai dia memindahkan pulau dan membuat objek sesuka dia. Hati-hati, anak buah Kurohige ini dan seluruh para krunya juga berbuat curang dan melakukan gerakan sistem kotor. Yang kedua yaitu buah iblis Vasco Shot, seorang kapten kapal ke-8. Dan Vasco Shot sendiri yaitu pengguna buah iblis Gluk Fruit atau Sake no Mi atau Gabu no Mi, yang mana di sini dijelaskan gabu dalam bahasa Indonesia berarti minuman keras, yaitu buah iblis yang memberikan kemampuan memanipulasi minuman keras menjadi sebuah gelombang bulat-bulat kayak bakso dan bisa digunakan sebagai senjata yang bisa ditembakkan kemana saja. Dan di sini nih nakama, buah iblis Vasco Shot ini sangat cukup berbahaya. Namun buah iblis ini tidak akan berfungsi jika seseorang tersebut adalah merupakan seorang pecandu minuman keras, seperti karakter Roronoa Zoro dan Nami, yaitu dua kru bajak laut Mugiwara no Pirates Monkey D. Luffy. Karena mereka di sini tentu saja tidak akan mabuk akibat Sake no Mi. Yang ketiga, buah iblis Sanjuan Wolf, si raksasa besar,
yaitu seorang kapten komandan kapal divisi 7 Kurohige. Di sini nakama, Sanjuan Wolf sendiri merupakan pengguna buah iblis Giant Fruit atau Dekanomi. Deka yaitu buah iblis yang memberikan kemampuan penggunanya mengubah ukuran tubuh tersebut menjadi raksasa yang sangat-sangat besar, yaitu lebih besar dibandingkan raksasa suku Elbaf. Dan di sini nakama, Sanjuan Wolf merupakan karakter tertinggi dan terbesar di One Piece. Dengan ukuran sebesar itu, dia menjadi petarung yang hebat dengan memanfaatkan tubuh besar miliknya. Nah nakama, ini menarik untuk ditunggu penampilan kekuatan mereka ketika bertarung nantinya. Oke nakama, menurut nakama nih, buah iblis mana yang paling kuat overnya di antara 3 buah iblis yang gue sebutkan di atas? Dan yang menariknya nih nakama, ketiga komandan kapal atau Kapten Titans Kurohige yang diperkenalkan kekuatannya di chapter kali ini memiliki julukan sesuai buah iblisnya masing-masing, yaitu Avalokizarus sebagai Island atau manusia pulau, Vascoshot sebagai Liquor Man atau manusia minuman keras, Sanjuan Wolf sebagai Giant Man atau manusia raksasa. Dan juga satu lagi selain ketiganya, yaitu Shiryu sebagai Invisible Man atau manusia tak terlihat. Wow, ini benar-benar gila banget deh kekuatan anak buah atau komandan bajak laut Kurohige yang benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Gila, mantap deh untuk mereka bertiga nih. Ngeri sekali ya menara nakama ya untuk menghadapi mereka ini. Poin cerita ketiga yaitu rencana Kurohige alias Marshall Ditch. Cerita berpindah ke tempat lokasi Kapten Koby berada. Di sini nakama, kita bisa melihat dan menyaksikan Koby saat sekarang ini berusaha kabur dari bajak laut sekutu yang berusaha menangkap dirinya. Dan di sini nakama, tampaknya Koby tidak bisa melakukan apapun karena dia dalam kondisi diborgol. Di saat Kapten Koby berusaha untuk kabur dari bajak laut, kita di sini diperlihatkan dalam sebuah cerita flashback. Ketik di mana di setting di sebuah cerita pertama kali Koby ditangkap oleh Yonko bajak laut Kurohige. Dan pada kilas balik cerita tersebut kita mengetahui alasan kenapa Koby diculik oleh Teach atau Kurohige pada chapter 1059. Hal tersebut nakama dikarenakan Kurohige ingin menjadikan Koby bahan untuk bernegosiasi dengan pemerintah dunia agar dia bisa membuat Hachinosu atau Pulau Bajak Laut Beehive menjadi sebuah negara yang diakui oleh pemerintah dunia. Wow, ini gila ya otaknya. Dasar otak-otak picik nih Yonko satu ini. Dan bisa menjadi seorang raja atau Kurohige. Ini orang benar-benar, oh my godness, ini ide yang tergila yang pernah gue lihat di chapter One Piece ini, dengan ketawa khasnya dia ya. Dengan pernyataan Teach atau Kurohige tersebut mengingatkan gue dengan impian dari bajak laut legendaris, yaitu Kapten Rox di Sebek. Itu seseorang yang berniat menjadi raja dunia. Namun pernyataan Teach atau Kurohige tersebut telah dibantah oleh Koby. Dan di sini Koby mengatakan ya nakama, jika dia merupakan anggota intelijen Angkatan Laut SWORD, sehingga hal tersebut tidak akan pernah terjadi. Pada saat Kurohige dalam keadaan bingung maksud tentang SWORD, kita bisa menyaksikan mantan Admiral Angkatan Laut Aokiji alias Kuzan berbicara menjelaskan kepada Kurohige tentang apa itu SWORD. Nah, nakama, di sini SWORD sendiri merupakan angkatan laut yang bisa bergerak menentang seorang Yonko bajak laut tanpa meminta izin atasannya. Namun nakama, di sini SWORD ini punya sebuah konsekuensi. Ketika seorang angkatan laut tergabung dalam sebuah organisasi SWORD, pada saat mereka bergabung, semua tindakan mereka bukan lagi tanggung jawab angkatan laut,
hingga bisa membuat mereka dipecat kapan saja kalau tindakan mereka merugikan para angkatan laut maupun para petinggi angkatan laut. Nah, nakama nih, dari pernyataan Aokiji tersebut dapat disimpulkan orang-orang yang bergabung dalam organisasi SWORD merupakan orang-orang yang memiliki tekad yang kuat, seperti contohnya X-Drake. X-Drake sendiri merupakan anggota SWORD yang menyamar menjadi bajak laut dan yang bergerak sendirian di negeri Wano Kuni serta menyusup dalam kelompok bajak laut Yonko Kaido. Hingga saat ini pun nasib X-Drake tidak diketahui apakah dia masih hidup atau tidaknya pasca selesai pertempuran besar di Onegashima. Kemudian nakama, setelah Kurohige mendengar pernyataan dari Aokiji, Kurohige akhirnya paham tentang apa itu SWORD. Namun Kurohige tidak merubah rencananya, karena Kurohige merasa selama Koby disebut pahlawan angkatan laut, tidak bisa menghiraukan keberadaan Koby, sehingga Kurohige tetap mengurung Koby sampai batas waktu yang belum ditentukan. Dan nakama sekalian, dimanapun kalian berada, kita juga bisa melihat dan menyaksikan sebuah kilas balik lain. Dan di saat Kapten Koby dipenjara secara kebetulan, dia tiba-tiba bertemu dengan Perona, yaitu merupakan salah satu anggota kelompok bajak laut Gekko Moria. Kemudian kedatangan Perona di pulau bajak laut atau Hachinosu berniat untuk membebaskan Gekko Moria. Dan itu nakama, artinya nih Gekko Moria terakhir kali diperlihatkan pada chapter 925, di mana dia telah menolak tawaran Kurohige untuk bergabung dalam kelompok bajak laut Kurohige, sehingga nih nakama, penolakan tersebut membuat dirinya harus dipenjara di pulau bajak laut. Dan diketahui nakama di sini alasan Koby bisa kabur dari penjara dikarenakan pernah membantu dirinya menjadi umpan, sehingga Perona bisa membebaskan Moria dari penjara terdalam. Kemudian berdasarkan pernyataan Perona tersebut, jadi bisa diasumsikan penjara di pulau bajak laut memiliki tingkatan tertentu. Dari sini gue berspekulasi jika Moria saat sekarang ini nih dipenjara dengan salah satu anggota ROX, yaitu Osoku, yang telah dikalahkan oleh Kurohige ketika mengambil alih pulau bajak laut. Sebelum cerita ini berlanjut nih, gue akan membahas sedikit tentang Kapten Bajak Laut Yonko Kurohige yang datang ke Pulau Egghead pada chapter 1079 lalu. Seperti yang diketahui para nakama sekalian, di Pulau Pemenang atau Winner Island saat sekarang ini, Kurohige, Van Auger, Barges, dan Dokyu masih melakukan pertempuran melawan bajak laut hati Trafalgar di water laut. Dan nakama sekalian dimanapun kalian berada, pada chapter One Piece kali ini, kita juga mengetahui karakter yang sedang menjaga Hachinosu atau pulau bajak laut. Mereka adalah Shiryu, Pizarro, Vasco Shot, dan Sanjuan Wolf. Jadi bisa ditarik kesimpulannya, Kapten Bajak Laut Yonko Kurohige yang datang ke Pulau Egghead adalah Kuzan, yaitu mantan Admiral Angkatan Laut Aokiji, Laffy, dan Katarina Devon. Dari sini, kedatangan Aokiji ke Pulau Egghead seperti sebuah paralel, mengingat Ohara dan Egghead memiliki kemiripan yang sama. Menarik untuk ditunggu kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Poin selanjutnya yaitu penyerbuan organisasi SWORD. Kembali ke cerita panel utama. Di saat Koby sedang berusaha melarikan diri dari kejaran bajak laut, secara tiba-tiba para angkatan laut datang menyerang pelabuhan Pulau Rocky. Sehingga Koby menyadari dari para angkatan laut datang menyelamatkan dirinya.
Lalu cerita ini berpindah ke lokasi pelabuhan. Di sini kita bisa melihat dan menyaksikan beberapa angkatan laut yang cukup tangguh menyerang para bajak laut sekutu Yonko Kurohige. Dan di saat pertarungan berlangsung, salah satu angkatan laut tersebut dikalahkan sehingga kepalanya terpotong. Namun siapa sangka nih nakama, angkatan laut tersebut hanyalah sebuah golem tiruan yang berasal dari tanah liat. Nah nakama, angkatan laut yang kalah tersebut adalah golem ciptaan dari Rear Admiral Angkatan Laut anggota SWORD dengan nama Prince Grus atau Pangeran Grus, yaitu sebuah pengguna buah iblis Gogofood atau Gunyo Gunyonomi. Gunyo berarti artinya tanah liat, yaitu buah iblis manusia tanah liat. Sebuah buah iblis yang membuat penggunanya mampu menciptakan golem menyerupai manusia. Dan di sini sebuah kekuatan yang sangat hebat banget. Di sini Prince Grus merupakan karakter yang digerahkan pada chapter 1061 ketika Helmeppo dan Hibari meminta dirinya untuk menyelamatkan Koby. Dan di sini juga pernah terlihat di cover story Perjalanan BG. Dan juga bisa melihat dan menyaksikan anggota SWORD lainnya yang saat ini sedang berhadapan dengan para bajak laut. Dia adalah Rear Admiral anggota SWORD Kujaku yang merupakan cucu dari Suru, seorang penasehat besar Suru. Pengguna buah iblis dia yaitu bernama Wit Fruit atau Much Nomi atau Muchi Nomi yang berarti cambuk, yang di sini membuat dirinya menjadi manusia cambuk. Kujaku yang merupakan cucu dari Suru memiliki kekuatan yang cukup unik, yaitu manusia cambuk yang bisa membuat dirinya mampu menggeser bangunan besar dengan cambuk miliknya. Di sini pula Kujaku diperlihatkan bersama Prince Grus pada chapter One Piece 1061. Lalu cerita berlanjut di lokasi lain, di tempat Koby berada. Di sini kita bisa melihat dan menyaksikan Koby diselamatkan oleh Komandan Hibari, yaitu seorang anggota SWORD juga, sekaligus seorang penembak jitu. Dan Hibari sendiri merupakan seorang penembak yang menggunakan peluru bunga milik Dr. Vegapunk. Di sini nakama, sebuah ciptaan Dr. Vegapunk yang bisa kita lihat pada cover story di chapter 1073, yaitu sebuah peluru bunga yang mampu membuat peluru musuh menjadi bunga. Sebuah kekuatan atau kemampuan yang cukup unik dan juga lucu. Hai. Nah nakama, dengan diperlihatkannya penyerbuan anggota SWORD ke Pulau Bajak Laut Hachinosu atau Pulau Beehive, itu artinya ya nakama, sudah ada 6 karakter yang dikonfirmasi tergabung dalam organisasi SWORD Intelijen Angkatan Laut. Dia adalah Kapten Koby, X-Derek, Rear Admiral Pangeran Grus, Rear Admiral Kujaku, Komandan Hibari, dan Komandan Helmeppo. Nah nakama, berdasarkan hal tersebut, gue juga berspekulasi nih, jika Kolonel Smoker, Hina, Monkey D. Garp, Fujitora juga merupakan karakter yang tergabung dalam organisasi SWORD. Menarik ditunggu aksi dan kebenaran yang akan terungkap selanjutnya. Cerita poin terakhir yaitu seorang pahlawan angkatan laut. Di saat para anggota SWORD telah datang menyerbu Pulau Bajak Laut dan mengamankan posisi Koby, kita bisa melihat dan menyaksikan tiba-tiba muncul seorang mantan Laksamana Madya Angkatan Laut. Siapakah dia? Yaitu Monkey D. Garp. Datang ke Pulau Bajak Laut dengan cara menerbangkan kapal perang miliknya. Dan kita juga bisa melihat dan menyaksikan Helmeppo dan Tashigi juga ikut bersama Monkey D. Garp. Nah nakama, dengan kehadiran Garp itu membuat para bajak laut Yonko Kurohige sampai ketakutan. Mereka semua di sini berniat melarikan diri.
Karena di sini sosok yang muncul adalah seorang pahlawan angkatan laut legendaris, Monkey D. Garp. Di sini nakama, Shiryu dan Vasco Shot menyaksikan kedatangan Garp yang benar-benar spektakuler. Sampai-sampai Vasco Shot mengatakan tidak ada jalan untuk kabur dari sini. Lalu berlanjut ke cerita. Di saat kapal perang telah mencapai ketinggian yang pas dengan pusat dari kota bajak laut Hachinosu atau Beehive, tiba-tiba nih secara spontan Monkey D. Garp melompat dari atas kapal lalu berkata, "Apakah kalian sadar siapa yang kalian culik? Kobe adalah masa depan angkatan laut. Bukan cuma itu, Kobe adalah murid kesayanganku," ucap si Monkey D. Garp selaku kakek Luffy. Lalu tiba-tiba nih nakama, Monkey D. Garp langsung melancarkan serangan pukulan Asoku Haki level atas yang sangat besar dengan nama Galaxy Impact, yaitu sebuah serangan besar yang menciptakan soket raksasa. Dampak dari serangan tersebut nih nakama yaitu menghancurkan seluruh kota, yaitu sebuah serangan berskala besar. Bahkan bisa dikatakan lebih besar dari Gura-Gura no Mi milik Kurohige. Nah, nakama, dengan diperlihatkan kekuatan Monkey D. Garp untuk pertama kali pada chapter 1080, membuat Monkey D. Garp secara resmi dikonfirmasi sebagai pengguna Hasoku Haki ilmu tenaga dalam. Sama seperti cucunya, yaitu kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy. Dari sini nakama, kita bisa melihat pukulannya dengan soket, yaitu menghasilkan kilatan cahaya raksasa yang besar, yaitu sebuah pukulan yang sangat hebat. Tidak mengherankan ya nakama, Monkey D. Garp pada chapter 574 berkata kepada Sengoku, "Terus tahan aku Sengoku, kalau tidak aku akan membunuh Sakatsuki." Dari pernyataan Monkey D. Garp tersebut nih nakama, dan diperlihatkan kekuatannya pada chapter 1080 mengkonfirmasi jika Akainu bisa saja mati kalau dia benar-benar bertarung melawan Monkey D. Garp pada saat itu. Nah nakama sekalian, dimanapun kalian berada, kekuatan dari seorang pahlawan angkatan laut nih, sekaligus pensiunan Laksamana Madya, Monkey D. Garp, seorang rival dari Raja Bajak Laut Goldie Roger, sungguh kekuatan yang sangat mengerikan. Dan dilihat seberapa besar kekuatannya si Garp ini. Jika saja dia tidak ditahan oleh Sengoku pada peristiwa Arc Marineford, bisa saja kita bayangkan apa yang akan terjadi dengan Marineford. Nah nakama, sebelum menutup pembahasan kali ini, gue ingin bertanya kepada kalian semua. Apakah di sini Monkey D. Garp akan menang melawan 4 Kapten Titans bajak laut Kurohige yang juga ternyata memiliki kekuatan buah iblis yang cukup hebat di sana? Nah, jawabannya silahkan di komen di kolom komentar YouTube channel gue. Baik, itu saja cerita bedah One Piece kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kata-kata saya diucap. Sekian dari gue di sini. Konnichiwa dan sayonara nasara desu ka.